Mana Mas, langsung sana. Diatur baris aja. SD semua ini. Semuanya aja sampai atasnya. SD mana SD semua? SD semua. Jadi semua naik. Semuanya. Semuanya naik. Semua naik ya. SD semua naik. Gabung semua SD. Yuk, baris ke depan. Yang pas. Izinkan Bapak memperkenalkan diri sebagai apa Bapak di sini. Nama Bapak adalah Abianu Fahri. Di sini Bapak sebagai edukator dari Museum Tekstil. Tapi Bapak tidak sendirian di Museum Tekstil. Ada kakak-kakak pemandu untuk kegiatan tur museum yang ada di Museum Tekstil. Nah, sebelum kita mulai, apakah sudah pernah ada yang ke Museum Tekstil? Sudah pernah ada? Berarti lebih banyak yang belum. Nah, ada beberapa peraturan yang harus Bapak sampaikan dalam berkegiatan di acara kunjungan kalian di Museum Tekstil. Mohon didengarkan baik-baik. Yang pertama, di area Museum Tekstil dilarang Museum Tekstil. Jadi yang bawa snack atau yang masing-masing. Sudah? Jelas semua? Oke, Ibrahim berdoa dimulai. Selesai. Ya, sedikit aja, 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Buat anak-anak, Bapak mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa hadir hari ini, sudah mensukseskan program dari Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Dinas. Semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu nanti di sini, dan ini termasuk pembelajaran luar kelas gitu ya. Lebih enak di luar daripada di kelas ya. Kalau dilihat pemandangannya cantik-cantik, cakep-cakep, ganteng-ganteng, udaranya juga enak. Pokoknya kalian gali ilmu tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas. Buat Bapak Ibu guru yang mendampingi, terima kasih. Buat panitia dadakan juga terima kasih. Buat personil dari Museum Tekstil terima kasih. Kita sukseskan ini, jangan sampai ini berhenti di hari ini. Mungkin bulan depan siap ke museum berikutnya, semuanya harus bisa kalian datangi. Itu ya. Terima kasih. Semangatnya Bapak minta terakhir ya, yang kenceng baru kita boleh masuk. Tanah Abang. 1 2 3 totalnya nih 125. Cuman nih baru 19 yang bersuara. Yang kenceng daunnya biar rontok. Tanah Abang. Masih ada yang diam. Sekali lagi. Boleh tangannya sambil ke atas semua. Tanah Abang menyala, oke ya. Tanah Abang menyala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kakak-kakak guide yang akan Bapak perkenalkan. Yang pertama ada Kakak Okan. Halo Kak Okan. Nah, yang kedua ada Kakak Salwa yang cantik ini. Halo Kak Salwa. Yang ketiga ada Kak Indah, juga tidak salah cantik. Halo Kak Indah. Nanti Bapak yang Bapak. Oke. Pandunya atau leadernya biar gak ketukar. Nah, yang pertama Kak Okan akan masuk ke area gedung pamer utama. Terus Kak Indah kita lanjut ke gedung galeri batik, dan Kak Salwa lanjut ke taman. Sekarang kita ada di galeri batik. Tadi peraturannya udah dijelasin ya. Udah paham? Terus nggak boleh ngambil koleksi, nggak boleh makan dan minum ya. Oke. Sekarang kita boleh masuk ke dalam galeri batiknya, tapi masuknya yang tertib. Oke? Iya.
Lalu diresmikan pada tahun 1976. Pada tahun 1976. Oke, nanti yang ke bagian masuk bisa kira ada Bandung, terus ada Cirebon, ada banyak ya. Nah di sini kakak akan kasih contoh satu aja, yaitu batik Megamendung. Kalau batik Megamendung ini dia adalah motif, dan untuk yang di batik sini, yang di display ini, dia menggunakan pewarna kimia, dia menggunakan pewarna. Oke, ini kita masuk dulu. Apa tuh yang apa ya? Gitu. Ya. Jadi prinsipnya dengan mudah gitu. Kayak gambar hewan, gambar pesawat, gambar bunga itu termasuk batik kontemporer. Ya. Ini batik kontemporer atau bunga kira-kira? Ayo, yang lihat di sini, ini batik kontemporer ini dia punya ciri khas yaitu kainnya menggunakan kain tenun. Kalian tahu kain tenun? Kainnya tebal ya. Dan juga oke, selanjutnya ini ada ruangan batik di luar Pulau Jawa, teman-teman. Jadi di sini ada kain sarung dari Toraja. Ini udah jelas ya, ini dia batik cap. Karena kita bisa lihat ada motif yang sama. Kan ya. Jadi di sini ada rumah Toraja. Terus ini menggunakan batik cap. Ya. Bukan tulis karena kelihatan nih di sini banyak motif yang sama. Terus kira-kira ini pakai warna kimia atau alami? Kimia. Nah, kalau yang di sini ini adalah interior dari batik ya. Nah, kalau misalkan yang ada di sini ini itu adalah permukaan. Kalau misalkan batik itu hanya digunakan untuk jadi kain ataupun baju ataupun celana, terus sabuk ya. Jadi batik itu juga bisa digunakan untuk jadi selimut, sarung bantal, sarung guling. Terus ada motif-motif yang ada di ukiran kayu di sana. Ya enggak? Iya. Oke, ayo lanjut lagi. Oke, kita udah dari interior, batik Jawa Barat, terus apa lagi? Batik Jawa Timur, terus batik luar Jawa. Nah, selanjutnya kita masuk ke Jawa Tengah. Di sini ada batik dari ini lega karena dipakaikan kain Selobong. Tadi dari mana kayaknya? Selobong kiri. Oke, sekarang kita pindah ya. Yang penting ya.
Jadi kalau yang di kopi ini jadi kalau untuk di sini ini ada namanya maulek, bukan maulek, maulek. Jadi untuk maulek ini dia dari timur tengah selatan atau selimut, ya. Ini bisa dua tuh. Oke, lanjut lagi yuk. Selanjutnya ini ada konteks naitelo dari Lembata. Ya, jadi tadi kan aku udah bilang kalau misalkan kain yang rata-rata di sini tuh punya 3 tingkat, ya. Dia juga punya 3 tingkat dan tingkat 1 dan 3. Ada geseran dikit deh. Oke. Mainan nanti ya. Kita jatuhin kira-kira. Ayo dengerin kakaknya. Gila, dicatat gila. Sambil dengerin penjelasannya ya. Buat Ramji. Siapa namanya? ABK. Ya, jadi rata-rata semua yang di sini ini tuh bisa digunakan untuk jadi warna alami. Ya, seperti yang contohnya di depan sini, ini ada tanaman kunyit. Ya, kalau kunyit berarti menghasilkannya warna Kuning. Kunyit juga bisa digunakan untuk jadi bahan masakan ya. Pandan, tingkat. Jadi kalau pandan ini dia itu menghasilkannya berarti warna hijau. Terus apa lagi? Banyak ya. Nah, kita lihat ke sampingnya dulu ya. Nah, ada jadi kalau daun ini dia itu gimana sih caranya untuk mengubah warna ini menjadi warna biru? Karena kan namanya indigo blue. Jadi menghasilkannya warna biru. Jadi daun ini rambutan ya. Tapi ini tuh namanya Kasumba Kaling. Jam. Ada kado. Bentar ya. Mana? Rambutan. Jadi Kasumba Kaling ini dia hijau, bukan warna ungu keunguan atau pink kayak gini. Ini lanjut lagi. Nah, biru. Jadi itu nanti bunganya biasanya tuh bisa jadi teh, terus masakan. Oke, kalau di ruangan ini adalah ruangan ekstra. Jadi kalau ruangan ekstra ini dia adalah alat-alat isinya, alat-alat untuk pembuatan tenun, terus pembuatan kalau menggunakan tangan, ya bisa ngerjainnya. Ya dari benang, yang itu dari kapas ya. Kalian bisa lihat di sini ada kapasnya. Ini ada contoh kapasnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini ada ada yang bisa menggunakan tangan, yaitu hasilnya ada. Itu kan banyak ya. Nah, kalian sampingnya sini. Ini yang menggunakan mesin. Ini kan dia biasanya bukan ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, yang paling lembut itu benangnya dari kayu sutra. Ya, kapasnya itu nanti akan berubah menjadi benang. Nanti kapasnya itu akan dipintal-pintal membentuk seperti kepompong menggunakan alat yang ada di sini. Terus nanti sudah oke. Oh, ya Allah, ada nih.
jelasin di awal di galeri batik. Batik tuh ada 2 macam, apa aja? Batik cap dan ini apa? Batik tuh tulis. Jadi kalau menggunakan batik tulis, dia itu nanti ini alatnya namanya tadi apa? Kan? Keren namanya ya. Kasih friend atau kasih lilin. Ayolah, kayak ada aku.